Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Rohmat di channel Min Tekno. Setelah kemarin Redmi Note 11 dirilis di pasar Indonesia dan melihat video dari teman-teman tech reviewer yang udah pakai Redmi Note 11, saya berkesimpulan bahwa Redmi Note 10 lebih menarik buat dibeli. Kira-kira apa alasannya? Yuk langsung aja kita mulai. Tapi sebelumnya teman-teman jangan lupa subscribe channel YouTube Min Tekno dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya channel ini semakin berkembang dan bisa memberikan informasi tentang gadget murah dan menarik lainnya. Redmi Note 10, smartphone all-rounder dari Xiaomi yang udah dihentikan produksinya alias discontinue. Menurut beberapa sumber berita yang saya baca, alasan si doi discontinue karena kelangkaan chipset yang dipakai, yaitu Snapdragon 678. Ya, meskipun Xiaomi Indonesia udah ngeluarin penggantinya yaitu si Redmi Note 10S yang pakai MediaTek Helio G85, bahkan penerusnya si Redmi Note 11 yang ditenagai Snapdragon 680, akan tetapi peminat dari si Redmi Note 10 ini masih cukup banyak. Bisa dikatakan Redmi Note 10 sebagai HP yang masih tergolong cukup baru yang pakai prosesor Snapdragon 678 lebih dilirik. Sekarang pun harga dari Redmi Note 10 di toko online di harga 2 hingga 2,3 jutaan. Tergolong masih cukup stabil di pasaran. Buat yang pengen beli, linknya sudah saya taruh di deskripsi video ini. Sekedar info aja bahwa saya pakai Redmi Note 10 udah hampir 1 tahun. Dan tentunya di video ini akan saya sampaikan kelebihan dan kekurangannya, serta beberapa alasan yang mungkin bisa jadi referensi buat kalian sebelum membeli di tahun 2022 ini. Baiklah, kita mulai dari desain dan build quality. Secara desain, Redmi Note 10 mirip dengan saudaranya yaitu Redmi Note 10S dan juga Redmi Note 10 5G. Kalau dibandingkan Redmi Note 11 terbaru, bahasa desainnya hampir sama, cuma ada beberapa perubahan minor di segi frame kamera dan body. Saya pribadi suka dengan desain si Redmi Note 10, terlihat simple tapi elegan, berasa smartphone di harga 4 hingga 5 jutaan, karena si doi pakai desain frame dan back cover yang sedikit melengkung, jadi pas ketika digenggam tuh gripnya sangat nyaman di tangan. Ini juga yang jadiin bodinya seamless, nggak bulky. Terlebih Redmi Note 10 memiliki bobot yang cukup ringan, yaitu sekitar 178 gram. Buat kamu yang cari smartphone ringan dan slim, Redmi Note 10 bisa jadi list kalian. Soal build quality pun Redmi Note 10 ini udah cukup solid, nggak ada bagian yang ringkih di setiap sisinya. Meskipun frame dan bodinya masih berbahan plastik. Untuk pilihan warna, Redmi Note 10 ada 3 pilihan, yaitu warna Onyx Grey, Light Green, dan Pebble White. Kalau yang Pebble White pakai bahan polikarbonat dengan finishing doff, otomatis bodi putihnya ini nggak mudah meninggalkan bekas di jari. Ya, meskipun bodinya tergolong licin, jadi wajib pakai soft case, buat jaga-jaga dari hal yang nggak diinginkan. Ada satu hal yang saya notice di Redmi Note 10 ini, yaitu soal bump kamera yang nggak terlalu menonjol dibandingkan seri Redmi Note lainnya, termasuk si Redmi Note 11. Jadi lebih bersyukur aja dan nggak perlu was-was saat pemakaiannya. Sejauh pakai Redmi Note 10 hampir 1 tahun punya saya, kondisinya masih mulus ya teman-teman, nggak ada masalah dari jamur ataupun baret-baret halus. Overall, saya suka dari desain dan build quality si Redmi Note 10 ini. Kedua, lanjut soal layar, Redmi Note 10 membawa upgrade dibandingkan seri sebelumnya. Ini bisa jadi poin kelebihan dari Redmi Note 10 yang pakai layar Super AMOLED beresolusi Full HD Plus dengan desain door display seluas 6,43 inch. Ukuran layar yang menurut saya nggak kekecilan dan juga kebesaran. Pemakaian satu tangan pun masih tetap enak. Saat awal dirilis, si doi menjadi smartphone murah resmi yang pakai layar Super AMOLED. Sampai sekarang pun jarang smartphone di kelasnya yang pakai layar Super AMOLED. Jadi secara tampilan layar AMOLED di Redmi Note 10 memberikan warna serta ketajaman yang beda dibandingkan layar IPS biasanya, serta mempunyai view angle yang terlihat luas. Jadi kalau buat nonton film dan Netflix, layar di Redmi Note 10 ini udah bener-bener mantep banget. Ya, meskipun si doi masih pakai layar dengan refresh rate 60Hz, sedangkan di Redmi Note 11 sudah upgrade ke 90Hz, tapi menurut saya nggak jadi masalah yang berarti. Oh iya, untuk perlindungan layar sendiri, Redmi Note 10 udah dilindungi dengan Corning Gorilla Glass 3. Urusan sensitivitas layar, Redmi Note 10 udah sangat bagus. Saat dites bermain real time pun lancar. Ditambah lagi, haptic feedback-nya juga berasa nyaman, getarannya halus saat kita ajak buat mengetik. Ini juga jadi poin plus serta kelebihan si doi. Karena di kelasnya jarang brand smartphone yang kepikiran buat kasih fitur ini. Nggak sampai di situ aja poin plusnya, karena udah pakai layar AMOLED jadi si doi bisa nampilkan notifikasi di layar. Kita nggak perlu sering cek smartphone buat lihat pesan masuk. Akan tetapi fitur always on display-nya hanya bisa disetting selama 10 detik saja, dan nggak bisa lebih.
Bagi saya cukup disayangkan ya kenapa hanya mentok di 10 detik saja. Selebihnya layar dari Redmi Note 10 ini udah sangat bagus ya teman-teman. Di kelas harga smartphone 2 jutaan, Xiaomi bisa kasih layar sekeren ini. Jadi good job buat Xiaomi. Ketiga, kita bahas soal UI. Saat video dibuat, Redmi Note 10 saya udah dapat update di MIUI 12.5 berbasis Android 11 yang katanya bakal dapat jatah ke MIUI 13. Kalau ngomongin MIUI emang nggak terlepas dari masalah bug. Tapi sejauh saya pakai MIUI di Redmi Note 10 masih cukup asik ya teman-teman. Bagi saya nggak ada masalah atau yang bener-bener mengganggu gitu. Beda cerita di Redmi 9 kemarin yang saya review tuh MIUI-nya bener-bener menjengkelkan. Untuk fitur-fiturnya di Redmi Note 10 juga masih komplit, ada mode gaming, rekam layar, infrared blaster, extended RAM sebagai fitur tambahan. Keempat, soal kualitas speaker, Redmi Note 10 udah sangat bagus menurut saya karena udah pakai 2 speaker stereo. Buat nonton film, dengerin musik, dan main game jauh lebih menyenangkan dibandingkan single speaker biasanya. Kelima, untuk sensor CDOI juga lengkap, gyroscope juga ada. Minusnya mungkin belum ada NFC aja ya teman-teman. Soal fitur keamanan pun juga tergolong cepat dan akurat, pakai mounted fingerprint dan juga face unlock. Terus fitur yang menarik CDOI dari smartphone yang lain yaitu pakai teknologi IP53 Splash Proof, atau penjelasan sederhananya Redmi Note 10 aman dari percikan air dan debu. Jadi kalau terkena gerimis hujan ringan sih harusnya masih aman-aman saja ya. Keenam, soal performa, Redmi Note 10 ditenagai dengan prosesor Snapdragon 678. Kalau dilihat hanya Redmi Note 10 satu-satunya smartphone yang pakai prosesor ini di Indonesia. Snapdragon 678 memiliki fabrikasi 11 nanometer dengan GPU Adreno 612, Cortex A76 dan Cortex A55. Kalau dibandingkan dengan MediaTek Helio G85 yang ada di Redmi Note 10s, jelas si Snapdragon 678 memiliki performa CPU dan GPU lebih tinggi. Sedangkan dibandingkan dengan Snapdragon 680 sedikit lebih unggul performanya. Mungkin yang kalah soal manajemen baterai karena pakai fabrikasi yang berbeda. Yang cukup disayangkan, si Redmi Note 10 hanya memiliki satu varian RAM yaitu 4GB. Mungkin buat sebagian orang hal ini bisa jadi deal breaker sebelum membelinya, karena alasan RAM yang kecil buat jangka panjang. Meskipun di update software terakhir ada fitur ruang tambahan RAM sebesar 1GB. Untuk performa sehari-hari gimana bang? Kalau menurut saya sih soal performanya udah bagus ya, buka tutup aplikasi udah sangat lancar, dan buat kebutuhan game pun udah sangat mumpuni. Dilihat dari skor AntuBaseMa masih doi di angka 224 ribuan. Yang bikin happy, si Redmi Note 10 membawa triple slot SIM, jadi nggak perlu khawatir buat kamu yang pakai 2 SIM card plus memory card. Untuk urusan konektivitas, tentunya si doi masih di jaringan 4G ya, belum 5G. Selama pakai di jaringan seluler maupun WiFi itu udah sangat bagus, nggak ada problem. Lalu gimana bang soal performa bermain game? Oke, saat kita tes bermain game ringan seperti Mobile Legends settingan rata kanan dengan high frame rate, saat main tuh lancar ya teman-teman, FPS-nya bisa sampai di 60 FPS. Main selama 40 menit baterai berkurang 10% dengan suhu sekitar 41 derajat Celcius. Yang kedua, kita tes bermain game PUBG Mobile mendapatkan settingan Smooth Balance Ultra dan mentok di SD Hack. Pengalaman main tuh sangat lancar ya teman-teman, gearingnya juga berjalan dengan sangat baik. FPS tuh kisaran di 30 hingga 40-an FPS. Di tes bermain selama 1 jam lebih, baterai berkurang 18%, suhu kisaran 40,5 derajat Celcius. Sedangkan di tes bermain game super berat yaitu Genshin Impact di settingan lowest 24 atau 30 fps, main masih ada lag dan patah-patah ketika ada battle dengan lawan. Kalau diajak main sih, menurut saya sih masih cukup playable ya teman-teman. Main selama setengah jam, baterai berkurang 8% dengan suhu sekitar 44,6 derajat Celcius. Menurut saya, performa bermain game di Redmi Note 10 udah sangat bagus menjalankan game ringan dan menengah. Kalau coba bermain game berat seperti Genshin Impact sih bisa, tapi kurang menyenangkan karena ada lag dan patah-patah. Ketujuh, soal baterai, Redmi Note 10 berkapasitas 5000 mAh. Dalam keseharian saya pakai buat nonton YouTube 1,5 jam, baterai berkurang 8%. Buat sosmed TikTok 45 menit, baterai berkurang 6%. Untuk dengerin musik 1 jam berkurang 6%. Pemakaian kasual sehari-hari ala saya, si doi bisa diajak seharian penuh dari pagi sampai malam. Terlebih pria pengecasan Redmi Note 10 dibekali kepala charger sebesar 33 watt. Ngecas dari 0 sampai 100% penuh membutuhkan waktu 1 jam 15 menit. Ini jadi nilai plus dan kelebihan dari Redmi Note 10 sebagai smartphone entry level yang ngecasnya super kencang. Kedelapan, kita bahas soal kamera.
Redmi Note 10 membawa quad kamera dengan rincian ada kamera utama 48 megapiksel, 8 megapiksel sebagai kamera ultrawide, 2 megapiksel sebagai kamera makro dan depth sensor. Sedangkan kamera depan memiliki resolusi 13 megapiksel. Hasil foto di siang hari jepretan Redmi Note 10 udah sangat bagus ya teman-teman. Detail fotonya udah oke, warna yang dihasilkan cukup natural, nggak berlebihan. Sedangkan kalau kita mengaktifkan mode XDR, menurut saya hasilnya itu lebih dramatis ya teman-teman, dengan detail, dengan objek yang cukup jelas. Sedangkan kamera ultrawide-nya menurut saya hasilnya sih udah cukup oke ya untuk mengabadikan momen dengan sudut yang berbeda, meskipun warnanya condong ke pop-up dengan detail yang kurang tajam dari kamera utama. Untuk kamera bokehnya hasilnya cukup rapi dan kamera makronya so-so lah ya. Terus untuk kamera depan hasilnya biasa aja sih menurut saya. Terlihat kulit saya tuh jadi agak kurang natural. Kalau di kondisi malam hari dengan posisi cahaya yang cukup, menurut saya hasilnya terlihat bagus. Meskipun detail fotonya menurun dengan timbul beberapa noise, tapi di kelas harganya ini udah sangat baik ya, apalagi si doi juga udah pakai mode malam yang memproses hasil tangkapannya lebih terang dengan detail yang sedikit lebih baik. Sayangnya mode malam ini hanya terbatas di kamera utama ya teman-teman, jadi kamera ultrawide ataupun kamera yang lain nggak bisa. Di perekaman video, Redmi Note 10 bisa merekam 1080 60 fps, bahkan 4K di 30 fps untuk settingan videonya. Ini nggak bisa dimiliki smartphone di kelasnya ya, bahkan di seri Redmi Note 11 terbaru, hanya mentok di Full HD 30 fps. Dan ini hasil perekaman menggunakan kamera belakang Redmi Note 10 di resolusi 1080 30 fps Full HD. Kita lihat tuh autofocus. Oke, autofocusnya cukup cepat dan sekarang kita lihat untuk backlight. Oke, kira-kira seperti ini untuk hasil perekaman kamera belakang Redmi Note 10. Dan ini menggunakan kamera ultrawide di Redmi Note 10. Kira-kira hasilnya seperti ini. Mentok di resolusi Full HD 30 fps. Oke. Dan dia perekaman menggunakan kamera depan di Redmi Note 10, hasilnya seperti ini teman-teman. Ini kelihatannya ada stabilizer, jadi hasilnya nggak akan goyang. Mentok di resolusi Full HD 30 fps. Teman-teman bisa menilai sendiri kualitas audio dan videonya seperti apa. Kita lihat backlight. Oke, kira-kira seperti itu untuk perekaman kamera depan Redmi Note 10. Akhirnya kita masuk ke kesimpulan. Saya katakan Redmi Note 10 ini sangat rekomen buat dibeli dibandingkan smartphone di kelas harga yang sama, atau bahkan dengan Redmi Note 11 terbaru. Alasan pertama, si doi memiliki desain yang keren, tipis dan ringan. Kedua, doi pakai layar Super AMOLED yang kualitasnya bagus serta serta layar juga responsif. Ketiga, fitur-fitur juga komplit, ada always on display, dual speaker audio, IP53 jadi anti percikan air dan debu. Keempat, performa prosesor Snapdragon 678 yang kencang di kelasnya, buat sosial media berjalan dengan lancar, buat main game juga sangat mumpuni. Kelima, hasil kamera dan video yang udah bagus sekali di kelasnya dan jadi nilai poin lebih, bisa merekam di resolusi 1080 60 fps, bahkan 4K di 30 fps. Di pesaingnya smartphone kelas harganya itu nggak ada ya teman-teman. Terus keenam, memiliki baterai yang super awet 5000 mAh serta pengecasan yang super ngebut, memiliki kepala charger di paket penjualannya sebesar 33 watt. Lah kok videonya bagus semua bang? Emang nggak ada kekurangannya? Ya mungkin kekurangannya menurut saya yang pertama karena si doi ini udah discontinue, jadi di pasaran stoknya mungkin terbatas. Kedua, masih belum ada fitur NFC. Ketiga, layarnya hanya pakai refresh rate di 60Hz ya teman-teman. Buat scroll nggak akan semulus yang pakai refresh rate 90Hz.
Keempat, RAM dan storage yang masih hanya ada satu varian, yaitu 4/64 GB. Jadi buat pemakaian jangka panjang mungkin kurang. Yowes, gitu aja teman-teman video review dari Redmi Note 10. Jika kalian ada pertanyaan dan punya pengalaman yang berbeda, bisa share di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk terus mendukung channel YouTube Mint Techno dengan cara subscribe, like, dan share jika dirasa video ini bermanfaat. Saya Rohmat dari Magetan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.